Pernahkah Anda merasakan gatal terus-menerus di bagian tubuh tertentu dan bertanya-tanya apa artinya? Anda tidak sendiri. Di video hari ini, kita akan membahas topik penting, 3 titik gatal pada lansia yang bisa menandakan umur pendek. Memahami tanda ini dapat membuat perubahan besar pada kesehatan. Tonton hingga akhir untuk tahu cara mengenali tanda peringatan, memahami dampaknya, dan menemukan langkah penting untuk mengatasinya. Tetap ikuti agar Anda tetap terinformasi dan proaktif tentang kesehatan Anda atau orang tersayang. Jangan lewatkan info vital ini. Sebelum mulai, saya akan senang jika Anda menyukai video ini. Anda bisa bantu saya menyebarkan pelajaran tentang lansia. Jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan video. Jika suka video ini, komen angka 1. Jika tidak, komen 0 agar saya bisa buat video lebih baik. Sekarang, mari mulai. 3 area gatal spesifik yang sering diamati pada lansia, kadang bisa menunjukkan umur lebih pendek. Jika tak merasakan gatal di titik ini, mencapai usia 100 tahun sangat mungkin. Mengejar kesehatan dan umur panjang adalah cita-cita universal. Saat memikirkan hidup panjang, warisan genetik sering terlintas duluan. Namun, penelitian menunjukkan gaya hidup lebih berperan dalam menentukan umur panjang ketimbang genetik saja. Penting untuk tahu bahwa gejala yang tampak sepele bisa jadi peringatan dini penyakit yang memengaruhi umur. Bagi lansia, gatal terus-menerus di area tertentu setelah usia 60 bisa jadi tanda mengkhawatirkan. Gatal ini mungkin peringatan halus dari tubuh bahwa umur bisa terancam. Perhatikan gejala ini. Ambil contoh, Nyonya Sari, 60 tahun ini. Sejak September, ia berjuang dengan gatal terus-menerus. Awalnya ia anggap remeh, tapi saat musim hujan tiba, gatal makin parah. Meski mencoba lotion dan salep, tak ada perbaikan. Sari juga perhatikan penurunan berat badan tanpa sebab, yang makin mengkhawatirkannya. Akhirnya, ia periksa ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya mengejutkan. Gatal yang dialami berbulan-bulan adalah gejala limfoma. Diagnosis tak terduga, karena ia tak pernah kira gatal kulit bisa terkait kondisi serius. Hubungan gatal kulit dan limfoma menegaskan pentingnya perhatikan dan selidiki gejala terus-menerus, karena bisa jadi tanda masalah kesehatan yang butuh intervensi cepat. Limfosit, jenis sel darah putih penting untuk sistem imun, tersebar di berbagai jaringan dan organ tubuh. Karena itu, limfoma, kanker sel ini, bisa muncul di hampir seluruh bagian tubuh, termasuk rambut dan kuku. Saat limfoma terjadi, limfosit ganas bisa lepaskan zat aktif biologis seperti histamin. Zat ini masuk aliran darah dan terbawa ke seluruh tubuh. Akhirnya sampai ke kulit. Aliran histamin dan senyawa serupa ini merangsang ujung saraf sensorik di kulit, menyebabkan gatal terus-menerus dan sering parah. Penelitian tunjukkan sekitar 20% individu dengan limfoma alami gatal kulit. Gejala ini bukan sekadar gangguan kecil, tapi indikator penting yang perlu perhatian. Jika seseorang alami gatal tanpa sebab yang tak merespons pengobatan standar, pertimbangkan kemungkinan limfoma. Gatal terus-menerus, terutama jika disertai gejala lain, harus mendorong penyelidikan lebih lanjut. Selain gatal kulit, limfoma bisa muncul lewat berbagai gejala lain, seperti pembesaran kelenjar getah bening, demam ringan, keringat malam, nyeri tanpa sebab, penurunan berat badan signifikan, dan anemia. Tiap gejala ini, sendiri atau bersama, bisa beri petunjuk penting tentang keberadaan limfoma. Penting untuk waspada pada tanda ini dan cari evaluasi medis jika muncul. Membedakan gatal normal dan gatal akibat kanker bisa sulit. Gatal kulit terkait kanker punya ciri khas. Pertama, sering muncul tiba-tiba tanpa peringatan, membuatnya berbeda dari gatal biasa yang kurang parah. Kedua, gatal ini sangat bandel, tahan pada pengobatan umum dan tak mudah reda dengan obat standar. Terakhir, kulit biasanya tetap normal tanpa ruam atau eksim, dan tak banyak berubah dengan kondisi cuaca. Mengenali ciri ini bisa bantu identifikasi tingkat seriusnya gejala dan dorong konsultasi medis tepat waktu. Jika masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, komen angka 1 di bawah untuk beritahu saya bahwa Anda masih menonton bersama saya. Jika gejala yang menyerupai limfoma ada atau gatal terus meski diobati berulang, penting cari evaluasi medis segera untuk deteksi dini dan penanganan tepat. Meski gatal kulit adalah masalah umum dan sering jinak dalam kehidupan sehari-hari,
Gatal terus-menerus yang tak merespons pengobatan konvensional bisa tandakan masalah kesehatan lebih serius. Khususnya penting untuk waspada jika gatal terjadi di area spesifik tubuh tanpa sebab jelas. Area yang perlu diperhatikan termasuk 1. Ketiak. Gatal ketiak mungkin terkait diabetes. Bagi penderita diabetes, perjuangan sering melampaui pengelolaan gula darah dan batasan diet. Gula darah tinggi bisa ganggu keseimbangan saraf kulit dan sistem saraf otonom, picu gejala tak nyaman. Salah satu akibat yang sering diabaikan adalah kulit kering, hasil dari berkurangnya produksi keringat dan sebum. Kekeringan ini bisa jadi sumber gatal tanpa henti. Tambah lapisan tantangan pada pengalaman harian hidup dengan diabetes. Lebih lagi, bagi yang kelebihan berat badan, situasi bisa makin bermasalah. Keringat berlebih di ketiak ciptakan tempat ideal bagi bakteri dan jamur, tambah ketidaknyamanan dan gatal. Masalah ini cenderung paling terasa saat musim kering seperti musim kemarau, saat kadar air alami kulit sudah rendah. Gatal akibat diabetes bisa sangat mengganggu, karena tak selalu disertai tanda visual seperti bercak merah atau benjolan. Sebaliknya, itu muncul sebagai iritasi elusif yang bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Dampak emosional dari ketidaknyamanan ini bisa besar, karena ganggu aktivitas harian dan kurangi kualitas hidup. Perjuangan terus-menerus dengan gatal, bersama tantangan lebih luas mengelola diabetes, tekankan butuh perawatan penuh kasih dan pengertian. Jika Anda belajar sesuatu dari ini, tinggalkan komen rasa syukur di kolom komentar video ini. 2. Anus. Gatal di area anus bisa jadi gejala sangat tak nyaman dan mengganggu. Sering tandakan masalah mendasar pada kesehatan anus dan rektum. Gatal ini bukan sekadar iritasi kecil, tapi bisa sangat memengaruhi kualitas hidup. Ketidaknyamanan mungkin mulai sebagai gatal ringan di satu sisi anus. Awalnya hanya ganggu sedikit. Namun, seiring waktu dan jika tak diobati, gatal bisa meningkat, jadi masalah terus-menerus dan meluas. Intensitas gatal mungkin bertambah, menyebar ke area lebih besar dan jadi sangat mengganggu di malam hari. Bagi banyak orang, sensasi gatal terus di area anus lebih dari sekadar gangguan fisik. Itu bisa picu tekanan emosional besar. Kebutuhan terus-menerus untuk menggaruk bisa memalukan dan melemahkan, memengaruhi kemampuan fokus pada tugas harian dan nikmati tidur nyenyak. Kondisi seperti wasir, fistula anus, kanker rektum, dan kanker anus sering jadi akar ketidaknyamanan ini. Wasir, dengan pembuluh darah yang sakit dan meradang, bisa picu gatal terus yang tampak tak bisa reda. Fistula anus, dengan drainase tak nyaman dan terus-menerus, tambah gatal. Lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan kanker rektum dan anus, yang bisa muncul dengan gejala serupa tapi disertai tanda mengkhawatirkan lain seperti perdarahan, nyeri parah, atau perubahan drastis pada kebiasaan buang air. Dampak emosional dari menghadapi gejala terus-menerus dan mengganggu ini tak bisa diremehkan. Pengaruh pada kehidupan sehari-hari, harga diri, dan kesejahteraan keseluruhan sangat besar. Jika Anda alami gatal anus terus-menerus yang memburuk seiring waktu dan sangat ganggu hidup, penting cari perhatian medis segera. Intervensi dini kunci untuk atasi kondisi mendasar, beri lega dari ketidaknyamanan, dan akhirnya pulihkan rasa normal dan damai. 3. Area genital. Gatal di area genital adalah keluhan umum, terutama pada wanita, dan bisa disebabkan oleh berbagai kondisi ginekologi. Kondisi ini termasuk vaginitis, eksim vulva, kutil genital, dan kudis. Tiap masalah ini bisa muncul dengan gatal sebagai gejala utama, tapi penyebab mendasar dan gejala terkait bisa bervariasi. Misalnya, vulvitis adalah kondisi inflamasi yang memengaruhi vulva, bagian eksternal genitalia wanita. Kondisi ini bisa picu gatal karena ketidakseimbangan flora vagina. Saat keseimbangan mikroorganisme di lingkungan vagina terganggu, bakteri berbahaya atau mikroorganisme patogen bisa berkembang biak. Gangguan ini sering hasilkan respons inflamasi, yang bisa muncul sebagai gatal, kemerahan, dan pembengkakan vulva. Selain gatal, vulvitis bisa disertai gejala lain seperti nyeri atau sensasi terbakar. Gejala ini bisa lebih terasa selama aktivitas seperti buang air kecil atau besar, tambah ketidaknyamanan. Tindakan menggaruk area terdampak untuk redakan gatal juga bisa intensifkan sensasi, ciptakan siklus iritasi dan perburuk kondisi. Masalah ginekologi lain yang bisa sebabkan gatal genital termasuk vaginitis, yang melibatkan inflamasi lapisan vagina, dan kudis, investasi parasit yang bisa memengaruhi area genital. Eksim dan kutil genital
adalah kondisi tambahan yang bisa sebabkan ketidaknyamanan dan gatal di wilayah sensitif ini. Atasi gatal genital melibatkan identifikasi dan perawatan kondisi mendasar. Diagnosis tepat oleh profesional kesehatan penting untuk tentukan pengobatan sesuai dan redakan gejala efektif. Jika Anda belajar sesuatu dari ini, tinggalkan komen rasa syukur di kolom komentar video ini. 4. Tungkai bawah. Gatal di tungkai bawah sering bisa jadi tanda hipotiroidisme, kondisi di mana kelenjar tiroid tak produksi cukup hormon tiroid. Kekurangan hormon ini perlambat metabolisme tubuh, picu efek berantai termasuk kulit kering. Saat kadar hormon tiroid turun, kulit kehilangan kelembapan alami, jadi kering, kasar, dan rentan iritasi. Tungkai bawah khususnya rentan pada perubahan ini karena konsentrasi kelenjar sebasea dan keringat yang lebih rendah, yang biasanya bantu jaga kulit tetap terhidrasi dan sehat. Ketidaknyamanan terkait gatal akibat hipotiroidisme bisa sangat terasa selama musim kering seperti musim kemarau, saat udara kurang lembab, perburuk kekeringan kulit dan tingkatkan kemungkinan gatal. Kulit di tungkai bawah bisa jadi tak hanya kering tapi juga bersisik, cenderung terasa dingin dan tampak pucat. Sensasi gatal mungkin disertai perasaan kesemutan aneh, tambah tingkatkan ketidaknyamanan. Kombinasi gejala ini bisa buat tungkai bawah terasa terus-menerus terganggu dan sensitif, ciptakan pengalaman terus-menerus dan merepotkan. Penting untuk catat bahwa gatal akibat hipotiroidisme punya ciri khas dibanding penyebab lain. Gatal kering biasanya tandakan perubahan terkait usia di mana kulit jadi alami lebih kering seiring waktu. Sebaliknya, gatal lembab sering tandakan masalah kesehatan mendasar seperti penyakit yang mungkin memengaruhi kemampuan kulit tetap terlembab. Jika Anda temukan gatal di tungkai bawah parah, terus-menerus, dan memburuk dengan perubahan musim, penting konsultasi dengan profesional kesehatan. Atasi hipotiroidisme sejak dini bisa bantu kelola gejala lebih efektif, beri lega dari gatal mengganggu, dan tingkatkan kesehatan dan kenyamanan kulit secara keseluruhan. Dr. Budi, Wakil Kepala Dokter terhormat di Departemen Dermatologi Rumah Sakit Budi Jaya, yang berafiliasi dengan Akademi Pengobatan Tradisional Indonesia, berikan wawasan berharga tentang jenis gatal dan penyebab mendasarnya. Menurut Dr. Budi, gatal bisa dikategorikan luas menjadi gatal kering dan gatal lembab. Masing-masing tunjukkan kondisi berbeda dan butuh pendekatan berbeda untuk pengelolaan. Gatal kering umum diamati pada lansia dan biasanya ditandai dengan kulit yang terasa kering dan kasar, dan mungkin tunjukkan pengelupasan. Jenis gatal ini sering hasil dari proses penuaan alami, di mana ada penurunan nyata dalam sekresi kelenjar keringat dan sebasea. Seiring usia bertambah, kulit jadi lebih rentan pada faktor lingkungan seperti cuaca kering atau hidrasi tak cukup, sebabkan peningkatan kekeringan dan gatal berikutnya. Kemampuan kulit untuk tahan kelembapan yang berkurang perburuk gejala ini, buat gatal kering jadi masalah umum pada lansia. Sebaliknya, gatal lembab biasanya terkait dengan berbagai kondisi kesehatan mendasar, termasuk kelainan fungsi hati dan ginjal, kadar gula darah tinggi, dan kelembapan berlebih di area seperti perineum dan anus. Saat hati dan ginjal tak berfungsi optimal, kemampuan mereka untuk detoksifikasi tubuh berkurang, sebabkan akumulasi zat berbahaya. Penumpukan ini bisa negatif memengaruhi kulit, sebabkan jadi gelap, kasar, dan bengkak. Dalam beberapa kasus, ini bahkan bisa hasilkan infeksi sekunder seperti folikulitis dan limfangitis, yang bisa sebabkan komplikasi lebih lanjut dan tinggalkan bekas permanen. Meski menggaruk mungkin tawarkan lega segera meski sementara dari gatal, itu bukan solusi untuk masalah mendasar. Menggaruk terus-menerus bisa perburuk situasi, sebabkan kulit jadi semakin merah, kasar, dan menonjol. Kerusakan ini bisa sebabkan perubahan pigmentasi, perdarahan, dan potensi infeksi sekunder seperti folikulitis dan limfangitis, yang bisa tambah rusak kulit dan hasilkan bekas luka. Untuk kelola dan redakan gatal secara efektif, Dr. Budi tekankan pentingnya atasi faktor gaya hidup. Buat perubahan dalam perilaku harian seperti tingkatkan hidrasi kulit, hindari iritan yang diketahui, dan kelola kondisi kesehatan mendasar bisa penting dalam kurangi gatal dan jaga kesehatan kulit secara keseluruhan. Cara cegah gatal kering. Dibandingkan gatal lembab, gatal kering lebih umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di musim kering seperti musim kemarau. Tak hanya lansia rentan pada gatal kulit kering, tapi orang muda yang abai pada perawatan kulit juga bisa alami gatal kulit. Untuk cegah gatal kulit kering, mulai dengan aspek berikut. Perhatikan pengaturan diet, kurangi asupan makanan tinggi lemak, tinggi gula, pedas, merangsang, mentah, dan dingin.
Makan lebih banyak makanan kaya mangan seperti lobak, kolplay, ubi jalar, DLL, dan makanan kaya vitamin seperti hati hewan, wortel, kentang, jamur, DLL. Perkuat pengelolaan kulit, pastikan tidur cukup, hindari menggaruk kulit, cuci muka dengan air dingin secukupnya untuk melembabkan kulit, kurangi frekuensi mandi di musim kemarau, oleskan lotion atau krim pelembab setelah mandi untuk kunci kelembapan, ubah lingkungan hidup tak sehat sebisa mungkin, temukan penyebab gejala gatal, dan hindari faktor pemicu. Terima kasih telah menonton. Saya harap Anda temukan video ini mencerahkan dan berharga. Apa yang Anda pelajari tentang pentingnya titik gatal ini dan implikasi kesehatannya? Bagikan satu poin kunci atau wawasan yang akan Anda terapkan dalam hidup di kolom komentar di bawah. Umpan balik Anda bantu kami buat konten lebih bermakna untuk Anda. Jika suka video ini, tinggalkan komen Anda dan jangan lupa suka, bagikan, dan berlangganan ke kanal YouTube kami untuk pembaruan dan tips kesehatan penting lainnya. Dukungan Anda sangat dihargai. Sampai jumpa di video berikutnya.